Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wanita muslim yang menyaksikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Mekah dan Madinah. Mereka berperan serta dalam penyebaran dakwah. Walaupun penuh dengan cobaan dan rintangan, mereka tegak membela kebenaran. Hingga saat ini banyak yang meneladani sosok Syahabiyah yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok wanita tangguh, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melekat pada diri Syahabiyah. Tak heran, Syahabiyah ini disebut sebagai generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Mereka syarat dengan takwa, karena senantiasa terpupuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya itu, pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidahnya, mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam, tak sedikit dari mereka rela menyerahkan jiwa demi tegaknya agama Islam. Ada banyak sekali akhlak mulia yang dapat kita semua teladani dari para Syahabiyah ini. Rasulullah memiliki seorang bibi bernama Safiyah binti Abdul Muthalib. Safiyah berperan penting dalam kehidupan Rasulullah, sehingga ia dijuluki Ibunda Hawari atau penolong Rasulullah. Dia pun menjadi salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Safiyah dikenal sebagai putri dari keluarga terpandang. Abdul Muthalib memang seorang pembesar Quraisy yang terkenal. Ibu dari Safiyah adalah Hala binti Wahab, saudara kandung ibu Rasulullah, Aminah binti Wahab. Ibunda Safiyah juga dikenal sebagai putri dari keluarga terpandang. Karena dibesarkan di lingkungan yang baik, Safiyah tumbuh menjadi wanita mulia. Ia pernah mendapat tugas mulia, yaitu menjamu para jamaah haji yang datang ke Mekah. Safiyah juga dikenal sebagai wanita cerdas. Ia menguasai ilmu sastra dengan baik, sehingga tutur bahasanya mencerminkan kaum terpelajar. Selain itu, Safiyah juga mahir menunggang kuda dan dikenal sebagai wanita pemberani. Safiyah menikah dengan Al-Harits bin Harb. Saat suami pertamanya itu meninggal, Safiyah menikah dengan Al-Awam bin Khuwailid, saudara kandung dari Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah. Dengan Al-Awam, Safiyah dikaruniai seorang putra bernama Zubair bin Al-Awam. Di tahun-tahun awal kenabian, Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru kerabatnya dan berdakwah tentang tauhid. Seruan Allah ini tercantum dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Rasulullah kemudian menyeru para kerabatnya dari atas bukit Safa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah berseru, "Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak mampu menolong kalian dari azab Allah sedikitpun. Jika kalian menghendaki sesuatu dariku, maka mintalah hartaku sesuka kalian." Di antara semua kerabat, Safiyah dan putranya Zubair bin Awam menjadi golongan orang-orang yang pertama memeluk Islam. Mereka adalah orang-orang yang turut berjuang bersama Rasulullah untuk menegakkan tauhid. Bersama Rasulullah, Safiyah dan kerabat lainnya menghadapi pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Safiyah juga menjadi kerabat Rasulullah yang ikut hijrah ke Madinah. Bersama putranya, ia meninggalkan Mekah dan menuju kota yang memberi harapan lebih baik. Dalam perjuangan dakwah Rasulullah selanjutnya, Safiyah menjadi orang yang dikenal gagah berani. Walaupun ia seorang wanita dan berusia parubaya, Safiyah ikut turun ke medan perang. Safiyah ikut berjuang dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Ketika perang Uhud, Safiyah berusia sekitar 56 tahun. Bersama wanita muslimin lainnya, Safiyah merawat mujahid yang terluka, mengambilkan air untuk minum, hingga berperan memperbaiki panah yang rusak. Dalam perang Uhud, kaum muslimin sempat menguasai keadaan dan menekan lawan. Saat kemenangan hampir di tangan, ternyata keadaan berbalik karena ada beberapa kaum muslimin tidak menuruti perintah Rasulullah. Kaum muslimin kembali berjuang melawan pasukan kaum kafir yang semakin menguasai keadaan. Saat kondisi genting tersebut, Safiyah akhirnya turun ke medan perang. Untuk membantu kaum muslimin yang sedang kepayahan, ia maju dengan menggunakan senjata tombak. Ketegaran Safiyah semakin tampak ketika ia hendak menghampiri jasad Hamzah bin Abdul Muthalib, saudaranya sekaligus paman Rasulullah, yang dibunuh dengan sadis oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah memerintahkan Zubair agar menjauhkan ibunya sehingga ia tidak melihat jasad Hamzah. Safiyah kemudian menjawab dengan tegar, "Mengapa aku tidak boleh melihatnya? Aku mendengar saudaraku telah dibunuh dengan sadis, dan itu di jalan Allah." Safiyah menunjukkan bahwa dirinya bisa rela dan ikhlas,
karena yakin Hamzah meninggal di jalan Allah, sehingga Allah akan menempatkannya di tempat terbaik. Safiyah lalu diizinkan melihat jasad Hamzah dan menyolatinya. Saat terjadi perang Khandaq, anak-anak, orang tua, dan wanita ditempatkan di benteng Hasan bin Sabit. Alasan Rasulullah menempatkan mereka di sana adalah agar aman, karena benteng tersebut terletak di tempat yang tinggi dan memiliki pagar yang kuat. Hasan, sang pemilik benteng, juga ditugaskan untuk menjaga mereka. Di antara para wanita, ada Safiyah. Saat berada di benteng, ia melihat seseorang mengendap-endap dan mendekati benteng. Ia adalah seorang Yahudi yang ditugaskan memata-matai para wanita, anak-anak dan orang tua di benteng. Tujuannya untuk menjadikan mereka tawanan jika penjagaan sedang lengah. Safiyah kemudian berkata kepada Hasan bin Sabit, "Pergilah dan bunuh orang itu." Hasan menajwab, "Wahai binti Abdul Muthalib, bukankah kau tahu bahwa aku tidak berani melakukannya?" Rupanya, Safiyah bertekad menghadapi mata-mata itu. Ia menuju keluar benteng dengan membawa sebuah tiang. Ketika ada kesempatan, dipukulnya kepala orang Yahudi itu hingga tewas. Safiyah kemudian kembali ke dalam benteng dan meminta Hasan bin Sabit untuk memenggal orang Yahudi itu. Akan tetapi, Hasan bin Sabit tetap tidak berani. Safiyah kemudian kembali keluar dan memenggalnya. Dilemparnya kepala tersebut ke bawah bukit agar pasukan Yahudi melihatnya. Benar saja, cara itu berhasil menciutkan nyali mereka. Pasukan Yahudi yang menunggu itu sadar bahwa tidak ada gunanya mencoba menjadikan keluarga Mujahid sebagai tawanan, karena Rasulullah dan kaum muslimin tidak akan meninggalkan keluarganya tanpa penjagaan yang baik. Atas keberaniannya, Safiyah dikenal sebagai wanita muslimin pertama yang membunuh orang musyrik penyerang kaum muslimin. Wafatnya Safiyah binti Abdul Muthalib. Safiyah binti Abdul Muthalib meninggal dalam usia 70 tahun lebih, tahun 20 Hijriah pada masa Umar bin Khattab, dan dikuburkan di Baqi. Teladan yang dapat kita ambil dari kisah beliau adalah bagaimana menjadi seorang ibu yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang pantas, baik dan benar. Ia tidak membiarkannya lalai terhadap ajaran-ajaran Islam, bahkan mendidik seorang anak untuk membela dan menegakkan agama Islam. Karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tidak seperti yang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak anak yang justru lemah bahkan jauh dari agama. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kelalaian orang tua, khususnya seorang ibu dalam mendidik anaknya. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap seorang anak jika tidak dididik dengan benar. Jika hidupnya tidak ditanami dengan ajaran Islam, mereka pasti sangat mudah sekali terpengaruhi oleh media atau aplikasi yang dapat diinstal dengan mudah di handphone atau di laptop, yang justru dapat menghancurkan moral dan akhlak generasi saat itu, bahkan generasi selanjutnya. Selain itu, kesabaran dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Safiyah binti Abdul Muthalib dengan kematian saudaranya, Hamzah bin Abdul Muthalib, dapat dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Menerima segala takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya di balik hal itu, terdapat hikmah dan kebaikan yang dapat kita ambil dan dijadikan pelajaran di dalamnya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.